Secret King Season 74. Bab 731, Semalam Terkenal. Itu adalah tuduhan tanpa ampun karena mengkhianati manusia. Biksu Yinlu menghela nafas dengan lembut. Itulah yang dia khawatirkan. Jika dia menonjol sebelumnya, dia akan menerima tuduhan yang sama. Baik dia maupun biara Dapamkara tidak bisa menerima tuduhan seperti itu. Namun, penguasa sempurna Yu Jun tanpa ekspresi dan tenang melawan tekanan dan pertanyaan dari penguasa sempurna lainnya. Istana Enigma memiliki status khusus dan memiliki kepercayaan diri untuk tidak berafiliasi dengan Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Bagaimana kamu tahu dia iblis? Tuan Yu Jun yang sempurna bertanya secara terbalik. Dia memiliki inner core dan demonic ki akan menyebar saat dia menyalurkannya. Apalagi dia jika bukan iblis. Lord Tianming yang sempurna berkomentar dengan dingin. Hah? Bangsawan Yu Jun yang sempurna bertanya lagi, dia memiliki inti emas yang menyebarkan energi roh saat dia menyalurkannya dan dia juga memiliki fenomena ganda. Bukankah itu membuatnya menjadi seorang kultivator? Petik 2. Kamu. Lord Tianming yang sempurna tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Biksu Wei Fu merenung sejenak. Jika kita tidak yakin, mari kita batalkan haknya untuk ikut serta dalam pertarungan untuk peringkat fenomena terlebih dahulu. Iya, itu juga berhasil. Lord Beidou yang sempurna mengangguk. Pada saat itu, Su Zimo mencibir secara internal. Orang-orang itu ingin mencabut haknya untuk mengambil bagian dalam peringkat fenomena sebagai pilihan terbaik kedua setelah menyadari bahwa bangsawan Yu Jun yang sempurna tidak akan menyerah. Bangsawan Yu Jun yang sempurna berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu itu. Karena tidak ada yang yakin apakah anak ini manusia atau iblis, kami akan membiarkan puncak fenomena segudang memberitahu kami jawabannya. Petik 2. Maksud kamu apa? Tuan Hunyi yang sempurna mengerutkan kening. Tuan Yu Jun yang sempurna menunjuk ke puncak fenomena segudang. Gunung ini memiliki kekuatan dharma yang dijiwai oleh Fairy Linglong yang bertahan selamanya. Jika seseorang dari ras lain mencoba mendaki puncak fenomena segudang dan menantang otoritas Fairy Linglong, mereka pasti akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2. Jika dia manusia, dia secara alami memiliki hak untuk mendaki puncak fenomena segudang. Jika dia iblis, tidak ada yang bisa disalahkan jika dia dibunuh oleh kekuatan dharma yang ditinggalkan oleh Fairy Linglong. Petik 2. Meskipun kata-katanya kasar, Su Zimo tahu bahwa Lord Yu Jun yang sempurna membantunya. Apa yang dia maksudkan adalah bahwa jika para penguasa sempurna lainnya memiliki keraguan lagi, mereka tidak akan menantang penguasa sempurna Yu Jun atau Istana Enigma, tetapi Peri Linglong sendiri. Cukup benar. Tuan Hunyi yang sempurna mendengus. Ekspresi Lord Tianming yang sempurna dan yang lainnya berubah suram saat mereka bertukar pandang dan tidak lagi berbicara. Konflik singkat antara Naschen Souls tegang dan banyak inti emas di bawah menyaksikan dengan gugup sambil berkeringat dingin. Tanpa diduga, kesulitan yang ditimbulkan oleh kekuatan gabungan dari banyak sekte abadi dan Buddha hampir membuahkan hasil dan Su Zimo hampir terbunuh, tetapi semuanya diselesaikan oleh beberapa komentar dari Lord Yu Jun yang sempurna. Su Zimo merasa lega dan niat membunuh di matanya juga menghilang. Anda harus berhati-hati jika ingin mendaki puncak fenomena segudang. Tidak peduli apa, Anda tidak boleh menggunakan kekuatan inti dalam Anda dan melepaskan ki iblis apapun. Gumpalan tunggal akan membuatmu terbunuh oleh Myriad Phenomenon Peak. Petik 2. Tiba-tiba, kalimat itu terdengar di benak Su Zimo. Itu adalah bangsawan Yu Jun yang sempurna menggunakan kesadaran rohnya untuk mengingatkan Su Zimo tentang niat baik dan orang luar tidak bisa mendengarnya sama sekali. Su Zimo melirik bangsawan yang sempurna Yu Jun dengan ekspresi bersyukur. Jika Tuan yang sempurna Yu Jun tidak menonjol sebelumnya, dia mungkin sudah menyerang. Terima kasih. Dia melirik Lin Xuanji di sampingnya dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Bangsawan Yu Jun yang sempurna adalah orang asing baginya dan satu-satunya koneksi ke Istana Enigma adalah Lin Xuanji. Su Zimo tahu bahwa Lin Xuanji jelas merupakan alasan mengapa Lord yang sempurna Yu Jun membantunya. Tanpa diduga, Lin Xuanji menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya karena aku. Jangan lupa, kamu diakui oleh Istana Kaisar Manusia. Enigma Palace pasti akan membantu Anda dengan fakta itu saja. Petik 2. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Kaisar Manusia adalah pendamping Dao dari Peri Linglong. Pengakuan Istana Kaisar Manusia setara dengan pengakuan Istana Enigma. Karma benar-benar sesuatu yang bekerja dengan cara yang misterius. Biarkan pertempuran eliminasi peringkat fenomena inti emas secara resmi dimulai. Tiba-tiba, suara Lord Yu Jun yang sempurna terdengar sekali lagi dan bergema di setiap sudut kota Myriad Phenomenon. Ledakan. Kerumunan menjadi gempar. Para pembudidaya yang mengambil bagian dalam peringkat fenomena secara alami sangat bersemangat, bahkan para kultivator yang hanya menonton pun bersemangat dan emosional. Peringkat fenomena kali ini akan menjadi sangat intens. Hari ini,
ribuan fenomena inti emas akan bentrok secara intens. Banyak fenomena kuno yang hilang akan muncul kembali dan menerangi lubang, bentrok satu sama lain dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Betapa spektakulernya itu! Itu adalah kesempatan besar bagi para pembudidaya yang sekali seumur hidup. Hari ini, orang-orang paling menakutkan dan berbakat di Tianhuang Daratan dengan potensi terbesar akan dipilih. Ini adalah orang-orang yang memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan gelar Dao Lord dan Mighty Figure di masa depan. Beberapa dari mereka bahkan mungkin disebut sebagai kaisar di masa depan. Hehehe. Rentu dari Sekte Asura mengeluarkan tawa menyeramkan dan berkata dengan dingin, mari kita lihat seberapa kuat paragon lainnya. Dentang, dentang. Serangkaian dengungan pedang bergema dari sekitar Hang Qiuyu dengan keras. Saya suka acara besar seperti itu. Ayo berjuang. Pang Yue dari Istana Overlord mendecakkan bibirnya dengan semangat juang yang berkobar. Amitabha, ini aku datang. Biksu Jue Chen dari Biara Intan meneriakkan proklamasi Buddha dan melaju menuju puncak fenomena segudang dalam sekejap. Biksu Jiankong, Dugu Jian, Su Cheng, Duan Qingping, Wu Feng dan yang lainnya juga bergerak satu demi satu. Diin memelototi Su Zimo dan menyeringai dingin sebelum menghilang dalam sekejap. Ji Chengtian berkata, ayo pergi juga. Baik. Su Zimo mengangguk. Dalam kelompok mereka, Lin Xuanji adalah seorang kultivator istana enigma dan secara alami tidak akan mengambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat fenomena. Meskipun Si Jian adalah murid warisan dari Sekte Boneka, kemampuannya bergantung sepenuhnya pada bonekanya dan dia tidak memiliki fenomena inti emas sendiri. Karena itu, dia juga tidak akan ambil bagian. Xiaoning dan Leng Rou adalah murid warisan dari Sekte Eliksir Yang dan Sekte Seribu Bangau. Sementara mereka berdua mengembangkan fenomena inti emas, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan di peringkat fenomena dan memilih untuk hanya menonton di pinggir lapangan. Ning Zhen, Ji Chengtian dan Little Fatty adalah satu-satunya yang tersisa yang memilih untuk mengambil bagian dalam peringkat fenomena. Di udara, Biksu Yuan Kong sedikit terkejut ketika dia menyadarinya dan terkekeh. Biksu Yinlu, murid luar biasa yang baru saja Anda terima akan mencoba dan mendaki puncak fenomena segudang. Menarik. Biksu Weifu berkomentar dengan acuh tak acuh, dia pasti telah mengembangkan fenomena inti emas yang tidak masuk akal dan berpikir bahwa dia mampu bertarung untuk peringkat fenomena. Pada kenyataannya, dia hanya ada di sana untuk mempermalukan dirinya sendiri. Petik 2. Saya memperkirakan bahwa dia mungkin tidak akan melangkah lebih jauh dari pijakan batu kedua. Kata Biksu Yuan Kong. Denas Chen Souls terkekeh dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Biksu Yinlu tidak merasa terganggu atau terganggu oleh ejekan mereka. Dia hanya menatap Biksu Yinlu dengan senyum tipis dan menginstruksikan, tidak perlu ada tekanan, cobalah yang terbaik. Tidak masalah meskipun Anda gagal, satu daftar peringkat tidak akan menentukan masa depan Anda. Petik 2. Iya. Ning Zhen mengangguk. Su Zimo menggeleng lembut dengan senyum tipis. Dia lebih jelas dari orang lain tentang kekuatan Ming Zhen. Biksu Yuan Kong berkata bahwa dia ingin melihat apakah Ming Zhen bisa menjadi terkenal di Tianhuang Daratan di masa depan. Tidak ada kebutuhan untuk masa depan. Itu akan terjadi di sini dan sekarang. Ming Zhen, biksu muda yang sederhana itu, akan mengejutkan dunia dan menjadi terkenal dalam semalam. Bab 732, 4 kelompok berbeda. Su. Sosok-sosok terbang menuju puncak fenomena segudang satu demi satu. Setidaknya ada 100.000 paragon yang mengambil bagian dalam peringkat fenomena kali ini dan mereka berkumpul bersama dalam pemandangan yang spektakuler. Namun, banyak orang dikirim terbang oleh kekuatan Myriad Phenomenon Peak saat mereka menginjakkan kaki di tangga batu pertama. Itu bahkan lebih spektakuler menyaksikan sosok-sosok menyedihkan terbang satu demi satu. Seruan bisa terdengar di mana-mana. Kerumunan itu gempar. Di atas awan, jiwa yang baru lahir menggelengkan kepala dan tertawa. Selama setiap pertarungan untuk peringkat fenomena, akan selalu ada pembudidaya yang menolak untuk mengindahkan peringatan dan berusaha untuk mendaki puncak fenomena segudang, hanya untuk menemui hasil yang sama. Kaisar kuno telah meninggalkan jejak dan aura mereka di puncak fenomena segudang, tidak mudah untuk mendakinya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, lebih dari setengah dari 100.000 paragon dieliminasi. Itu adalah pertarungan eliminasi. Itu paling efisien dalam menghilangkan pembudidaya yang lemah. Adapun para pembudidaya yang mendaki puncak fenomena segudang, situasinya berbeda untuk masing-masing dari mereka juga. Beberapa dari mereka bersimbah peluh, jelas di bawah tekanan yang sangat besar. Beberapa dari mereka bergoyang seolah-olah mereka bisa dikirim terbang kapan saja. Beberapa dari mereka tidak dapat menahannya dan segera merilis fenomena inti emas mereka. Seketika,
Kekuatan fenomena melonjak satu demi satu di puncak fenomena segudang, energi roh di sekitarnya sudah mendidih. Beberapa dari mereka gemerlap, beberapa memukau, beberapa memindahkan flora sementara beberapa memiliki lautan tak berujung dan bulan yang cerah. Fenomena Golden Core yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat yang sama dengan cara yang menakjubkan. Tentu saja, semua orang jelas bahwa para pembudidaya yang memanggil fenomena inti emas mereka adalah orang-orang lemah yang tidak dapat menahan kekuatan puncak fenomena segudang. Paragon teratas dari ranah inti emas bahkan tidak perlu menggunakan fenomena inti emas mereka untuk mencapai pijakan batu terendah di puncak fenomena segudang. Mereka bisa naik hanya dengan mengandalkan tubuh, garis keturunan, dan energi roh. Seruan lembut bisa terdengar di atas awan. Biksu Yuan Kong awalnya menunggu untuk melihat Ming Zhen mempermalukan dirinya sendiri. Tanpa diduga, Ming Zhen berhasil mencapai pijakan batu kedua dengan mudah dan dia tidak melambat sama sekali. Itu saja adalah bukti bahwa Ming Zhen jauh lebih kuat dari lebih dari setengah pembudidaya yang hadir. Maaf telah mengecewakanmu. Biksu Yinlu tersenyum lembut. Awalnya, dia mengira Ming Zhen akan berhenti di tangga batu pertama juga. Untuk berpikir bahwa Ming Zhen akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Biksu Yuan Kong mendengus dengan dingin. Tidak banyak, ada lebih dari 10.000 pembudidaya yang tersisa di Mong Yuan Kong. Kita akan lihat apakah dia bisa mencapai 108 teratas. Petik 2. Demiriat Phenomenon Peak tingginya 108.000 kaki dan memiliki total 108 anak tangga. Jarak antara setiap anak tangga batu adalah 1.000 kaki. Sangat sulit untuk berpindah dari satu anak tangga batu ke anak tangga lainnya. Semakin dekat ke puncak, semakin besar tekanan pada mereka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hanya ada sedikit lebih dari 10.000 pembudidaya yang tersisa di puncak fenomena segudang. Dari 10.000 pembudidaya, jarak di antara mereka meningkat juga dan mereka dibagi menjadi kelompok yang berbeda. Tidak mengherankan, pemimpinnya adalah keberadaan sempurna nomor 1, Di Yin. Cara Di Yin naik ke puncak fenomena segudang memunculkan seruan. Dia tidak harus menginjak tangga batu di puncak fenomena segudang untuk mendorong dirinya sendiri ke atas. Sebaliknya, dia melonjak ke udara dan melaju ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan semua pembudidaya lainnya di belakang. Sepertinya kekuatan yang menahan dari puncak tidak berdampak sama sekali pada Di Yin. Selain Di Yin, kelompok pertama sebenarnya terdiri dari 8 orang, Ren Tu dari Sekte Asura, Su Cheng dari Istana Guntur Zephyr, Biksu Jian Kong dari Biara Hollow, Dugu Jian, Han Qiuyu dari Sekte Pedang, Pang Yue dari Istana Tuan, Biksu Jue Chen dari Biara Berlian dan Ming Zhen. Banyak pembudidaya terkejut dengan hasil itu. Semua orang mengharapkan Ren Tu, Su Cheng, Mong Jian Kong, Han Qiuyu, Pang Yue dan Mong Jue Chen berada di tim pertama karena mereka semua adalah paragon tingkat atas yang tiada taraf. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah 2 orang pembudidaya yang tidak dikenal masuk ke dalam kelompok dan mengikuti dari dekat tanpa ada tanda-tanda jatuh. Salah satunya adalah Dugu Jian dari klan bangsawan budidaya di wilayah utara. Pembudidaya pedang adalah jenis pembudidaya khusus dan dikenal karena kekuatan membunuh yang menakutkan. Sekte pedang dianggap sebagai tempat ziarah bagi semua pembudidaya pedang. Fakta bahwa seorang kultivator pedang entah dari mana mampu mengimbangi murid warisan sekte pedang menyebabkan keributan. Di puncak fenomena segudang, Han Qiuyu memiliki tatapan yang sangat tajam dan dia melirik Dugu Jian dari waktu ke waktu. Namun, Dugu Jian tidak menyadarinya, hanya maju dalam diam sambil melihat pedang panjang di tangannya. Ming Zhen adalah orang lain yang semua orang terkejut melihatnya. Tidak ada yang mengira dia mampu mengimbangi 2 paragon terkuat dari Biara Buddha. Selanjutnya, Ming Zhen terlihat energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Biksu Yuan Kong tampak mengerikan. Lebih dari sekadar mendapatkan tempat di peringkat fenomena. Orang ini memiliki peluang tinggi untuk masuk 10 besar. Selamat menerima bakat, Biara Dapamkara. Lord Luo Sue yang sempurna tersenyum lembut dan mengucapkan selamat dengan kepalan tangan. Biksu Yinlu tersenyum. Bahkan dengan ketenangannya, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Biara Dapamkara benar-benar beruntung, datang jauh-jauh ke kota Myriad Phenomenon untuk mendapatkan freebie, kata The Perfected Lord of Clear Heart Nuneri dengan nada asin. Pada saat itu, murid dari Clear Heart Nuneri sudah jatuh ke kelompok ketiga, dia secara alami tidak puas. Biksu Weifu mengangkat alisnya dengan lembut. Tidak masalah meskipun dia berhasil masuk ke grup pertama untuk saat ini. Nanti, dia harus mengandalkan fenomena inti emasnya untuk terus maju melawan tekanan apapun yang terjadi. Petik 2. Betul sekali. Biksu Yuan Kong menambahkan, tanpa fenomena inti emas yang kuat untuk mendukungnya, semua yang terjadi sekarang hanya akan berlalu. Biksu Yinlu tidak membantah.
Namun, dia sangat mengantisipasi jauh di dalam hatinya seperti apa fenomena inti emas Ming Sen. Jelas ada lebih banyak pembudidaya di kelompok kedua. Demones Ji dari Pure Maiden Sect, Little Fatih of Tomb Sect, Duan Qingping dari Clearwind Temple, Wu Feng dari Purple Firmament Sect, Ling Han dari Snowdrift Valley, Ni Hao dari Chaos Essence Sect dan Qin Li dari Illusion Fianchul, ada sekitar 30 orang. Bahkan ada lebih banyak orang di kelompok ketiga, lebih dari 100. Penggarap dari dua kelompok pertama belum merilis fenomena inti emas mereka. Namun, para pembudidaya di kelompok ketiga sudah semakin lambat dalam kecepatan kenaikan mereka dan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Beberapa pembudidaya tidak dapat menahannya dan sudah merilis fenomena inti emas mereka. Ji Chengtian berada di grup ketiga. Para pembudidaya di belakang dianggap kelompok keempat dan jumlahnya ratusan. Namun, mereka tersebar dan pembudidaya diusir dari puncak fenomena segudang dari waktu ke waktu. Orang-orang ini berada di bagian bawah Myriad Phenomenon Peak dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat di Phenomenon Ranking. Para pembudidaya yang bisa meninggalkan nama mereka di peringkat fenomena hampir ditentukan sekarang. Itu di antara para pembudidaya di tiga kelompok pertama. Peringkat akhirnya akan diputuskan setelah kenaikan puncak fenomena segudang selesai untuk melihat pembudidaya mana yang berhasil menaiki langkah paling banyak. Semakin dekat mereka di puncak, semakin jauh peringkat mereka di peringkat fenomena. Di mana Su Zimo? Dia memiliki fenomena ganda dan bahkan mengalahkan Su Cheng dari Istana Petir Zephyr. Dia seharusnya berada di grup pertama, tapi kenapa aku tidak melihatnya? Petik 2. Serangkaian diskusi pecah dari kerumunan. Lihat, dia di sana. Semua pembudidaya melihat sekeliling dan tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa Su Zimo berada di kelompok keempat. Dia tampak sederhana, berbaur dengan kerumunan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia benar-benar ditekan karena inner core-nya? Fufu, dia yang meminta ini. Itu salahnya sendiri. Petik 2. Di antara kerumunan, beberapa orang mencibir sementara yang lain khawatir. Lin Xuanji menyipitkan matanya sejenak sebelum berseru pelan saat dia melihat sesuatu yang aneh. Bab 733, disempurnakan. Memang, Su Zimo ada di grup keempat. Namun, tidak seperti pembudidaya lain di kelompok keempat, aura Su Zimo stabil dan dia tampak tenang, seolah-olah dia tidak berada di bawah tekanan apapun. Alasan mengapa Su Zimo diturunkan ke grup keempat adalah karena setiap kali dia menaiki anak tangga batu, dia akan berlama-lama dalam pikiran yang dalam. Dia hanya akan pindah ke pijakan batu berikutnya setelah beberapa saat. Apa yang dia lakukan? Lin Xuanji mengusap dagunya, bingung. Dia bukan satu-satunya, bahkan jiwa yang baru lahir di awan tidak bisa membaca gerakan Su Zimo. Tidak ada yang tahu bahwa sementara Su Zimo melawan tekanan puncak fenomena segudang, dia juga memahaminya. The Myriad Phenomenon Peak telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua fenomena inti emas yang kuat dalam sejarah telah meninggalkan jejak dan aura mereka di sini. Itu termasuk fenomena dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Su Zimo bukanlah pada tingkat yang mustahil sehingga dia bisa memahami esensi dari fenomena itu hanya dengan mengandalkan itu. Namun, dengan mengalami tanda dan aura yang ditinggalkan oleh fenomena inti emas, dia memperdalam pemahamannya tentang Tao dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Fenomena inti emas adalah lambang dari semua seni roh. Itu berisi pemahaman kultivator dari Qi kondensasi ke alam inti emas. Sebuah fenomena hanya lahir dengan menggabungkan mereka dan berevolusi dari titik itu. Dengan memahami fenomena inti emas itu, inti emas Su Zimo juga tumbuh lebih penuh dan tiga aura berbeda dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis yang menyelimuti inti emasnya menjadi lebih cerah. Inti emas berputar perlahan, memadukan api dan air, yin dan yang, dan berubah menjadi sempurna dan murni. Seolah-olah itu selaras dengan langit dan bumi dan matahari dan bulan selama-lamanya. Itu adalah inti emas sejati. Itu adalah kondisi kesempurnaan yang sejati. Itu adalah pengalaman yang tak tergantikan dan berharga. Karena Su Zimo ingin membangun Dao, ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Seberapa sulitkah mendirikan Dao? Sampai saat ini, Su Zimo tidak tahu bagaimana dia harus memulai. Mungkin satu-satunya cara baginya untuk mengidentifikasi jalur alternatif kultivasi yang tersedia untuk manusia adalah dengan memahami ketidakjelasan dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis saat mengalami kemisteriusan dari Iblis Dao. Setiap kali dia menaiki tangga batu, aura fenomena inti emas yang berbeda akan melonjak ke arahnya. Su Zimo menutup matanya dan mengalami semuanya dengan hati-hati. Para pembudidaya lainnya mendaki puncak fenomena segudang demi ketenaran. Namun, pada saat itu, Su Zimo sudah melampaui titik ketenaran ketika dia berdiri di puncak fenomena segudang.
Di matanya, hanya ada semua makhluk hidup di dunia. Di dadanya, hanya ada langit dan bumi yang tak terbatas. Di dalam hatinya, ada ambisi yang lebih besar. Sebagian besar pembudidaya dalam kelompok keempat hanya bisa menyerah satu demi satu ketika mereka melihat bahwa tidak ada harapan lagi. Su Zimo adalah satu-satunya yang melanjutkan dalam keheningan. Para pembudidaya di kelompok ketiga tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan merilis fenomena inti emas mereka satu demi satu. Secara bertahap, hasil ditentukan di antara 100 orang aneh dari kelompok ketiga. Ji Chengtian merilis fenomena warisan dari puncak ethereal dan berhenti di tangga batu ke-25. Dia bersimbah keringat dan benar-benar kelelahan, itulah batasnya. Beberapa pembudidaya berhenti di tangga batu ke-20 sementara ada yang berhenti di tangga batu ke-26, ke-27. Ada hampir satu atau dua orang di setiap tangga batu di atas. Untungnya, tidak ada orang lain di pijakan batu tempat Ji Chengtian berada. Dengan begitu, dia bisa menghindari pertarungan yang melelahkan setelah pertarungan eliminasi. Bisakah Anda membuat langkah lain? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping telinga Ji Chengtian. Dia berbalik dan melihat Su Zimo mendarat di tangga batu ke-25 dengan satu lompatan, berdiri di sampingnya. Aku tidak bisa lagi, aku sudah di batas kemampuanku. Ji Chengtian menyeka keringat di dahinya dan sedikit terengah-engah sambil tersenyum. Kakak Su, jangan khawatirkan aku. Terus maju. Petik 2. Iya. Su Zimo mengangguk. Mengingat posisi Ji Chengtian, dia harus berada di peringkat sekitar 100 di peringkat fenomena jika tidak ada yang salah. Meskipun tidak terlihat tinggi, untuk Ji Chengtian, atau lebih tepatnya untuk fenomena warisan Ethereal Peak, pedang Ethereal, itu sudah merupakan hasil terbaik. Hanya ada 108 tempat di peringkat fenomena. Setiap pembudidaya yang bisa mendapatkan tempat sudah menjadi teladan sejati zaman ini. Pada saat itu, Di Yin sudah berada di tangga batu ke-99. Disinilah dia berhenti 100 tahun yang lalu. Sekarang setelah dia kembali, auranya kuat. Dia tidak berhenti di pijakan batu ke-99 dan melayang di udara sebelum mendarat di pijakan batu ke-100. Di Yin telah melemparkan semua orang jauh di belakang. Meskipun 8 orang dalam kelompok pertama masih melakukan perjalanan berdampingan, belum ada dari mereka yang memanggil fenomena inti emas mereka. Namun, perbedaan di antara mereka secara bertahap dapat dilihat saat mereka meningkat lebih tinggi. Istana Overlord dan Biara Berlian adalah sekte super yang terkenal karena temperamen tubuh. Pang Yue dan Biksu Jue Chen memiliki garis keturunan yang kuat dan napas mereka stabil. Meskipun mereka tidak memanggil fenomena inti emas mereka, mereka terlihat relatif santai. Perbedaan fisik terlihat jelas antara mereka dan Rentu dari Sekte Asura, Biksu Jiankong dari Biara Hollow, Su Cheng dari Istana Guntur Zephyr dan yang lainnya. Beberapa dari mereka terengah-engah. Beberapa dari mereka berkeringat di dahi. Sekali lagi, semua orang terkejut bahwa Ming Zhen tidak kalah dengan Pang Yue dan Biksu Jue Chen dalam hal fisik. Ekspresi Ming Zhen mulus seperti batu giok dan dia tidak berkeringat sama sekali. Nafasnya masih stabil, jelas dia belum mencapai batasnya. Apa latar belakang biksu muda itu? Teknik kultivasi apa yang dia kembangkan? Petik 2. Biksu Wei Fu sedikit mengernyit. Dia pasti memiliki beberapa pertemuan dan peluang. Bangsawan Beidou yang sempurna berkata dalam-dalam, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Akhirnya, peringkat di antara sedikit dari mereka ditentukan oleh fenomena inti emas mereka dan seberapa besar kekuatan yang dapat mereka lepaskan. Petik 2. Meski begitu, semua Nascent Souls yang hadir jelas bahwa bahkan jika fenomena inti emas Ming Zhen lemah, dia akan berhasil mencapai 20 teratas setidaknya. Itu sudah relatif menakutkan. Bahkan murid warisan dari berbagai sekte super mungkin tidak bisa mencapai 20 besar. Misalnya, murid warisan Clear Heart Nuneri dan Sangguan Yu dari Cloud Rain Sect sudah diturunkan ke kelompok ketiga. Di kelompok kedua, beberapa pembudidaya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan merilis fenomena inti emas mereka juga. Little Fatty masih bertahan. Jika dia tidak menjalani baptisan dengan gumpalan kabut Yellow Springs di dalam Astral Dragon Sputum Lair, dia pasti sudah lama ditinggalkan. Bangkit! Teladan Soaring Feather Sekte berteriak pelan. Suara air yang deras dan gelombang pasang bisa terdengar di belakangnya, menyebabkan riak memercik. Matahari merah darah terbenam perlahan di sungai yang panjang itu. Matahari sore mewarnai langit menjadi merah dalam pemandangan yang sangat indah. Bahkan permukaan sungai pun ternoda merah dan menjelma menjadi sungai darah dengan bau darah yang menyengat. Lihat, itu fenomena warisan dari Sekte Bulu Melonjak. Fenomena kuno, Long River Sunset. Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Dengan dorongan dari fenomena inti emasnya, teladan dari Soaring Feather Sekte dihidupkan kembali.
Dia terlihat jauh lebih santai saat kecepatannya meningkat dan dia berlari ke puncak. Galaksi Vortex. Teladan dari sekte di Persurgawi tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan melepaskan fenomena inti emasnya juga. Malam tiba dengan cepat. Langit di atas kepalanya dilapisi dengan bintang-bintang yang berkilau dengan cara yang menakjubkan. Tiba-tiba, seolah-olah ada gaya magnet. Bintang-bintang yang memenuhi langit mulai berputar menjadi pusaran raksasa. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan percikan terbang kemana-mana, melepaskan fluktuasi energi yang menggigil. Pusat pusaran itu sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Teladan dari sekte di Persurgawi meraung dalam dan kecepatannya meledak. Paragon lain dari kelompok kedua merilis fenomena inti emas mereka satu demi satu. Seketika, banyak fenomena kuno melintas di celah-celah dengan cara yang mengejutkan. Bab 734, Pembalikan Alam. Semua pembudidaya di sekitar puncak fenomena segudang merasakan pompa darah mereka saat melihat itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyaksikan bentrokan antara banyak fenomena kuno. Meskipun ada jutaan pembudidaya di dunia kultivasi, hanya ratusan ribu dari mereka yang berada di kota Myriad Phenomenon akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan ini. Lihat, itu fenomena kuno warisan biara tak berbentukku, bayangan pohon bodi. Kakak senior Yongren pasti bisa mencapai kelompok pertama di bawah pohon bodi itu. Petik 2. Kakak senior Ling merilis fenomena inti emasnya juga. Suhu di sekitar Linghan dari lembah Snowdrift turun dan berkilau, kepingan salju yang mengkristal turun satu demi satu dari langit. Meskipun kepingan salju tampak lemah, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan. Fenomena kuno, badai salju omnidirectional. Tekanan pada para pembudidaya dari kelompok kedua sangat berkurang setelah mereka merilis fenomena inti emas dan kecepatan mereka secara bertahap meningkat. Namun, segalanya menjadi lebih jelas bagi 17 jiwa baru lahir di awan. Meskipun paragon dari kelompok kedua merilis banyak fenomena kuno, masih relatif sulit bagi mereka untuk mengejar ketertinggalan 8 orang dari kelompok pertama. Memang benar bahwa para paragon itu mampu melompati beberapa anak tangga batu dengan mudah menggunakan fenomena inti emas mereka. Namun, tekanannya hanya akan meningkat saat mereka semakin dekat ke puncak. Tak lama kemudian, paragon dari kelompok kedua akan melambat lagi. Selanjutnya, 8 orang dari kelompok pertama belum merilis fenomena inti emas mereka. Saat 8 dari mereka merilis fenomena inti emas mereka, celah antara mereka dan pembudidaya kelompok kedua akan terbuka sekali lagi. Bangkit! Wu Feng dari Sekte Cakrawala Ungu berteriak dan menyalurkan inti emasnya hingga batasnya. Cahaya merah menyelimuti wajahnya dan perlahan berubah menjadi ungu. Dalam sekejap mata, wajahnya ditutupi oleh cahaya ungu. Tiba-tiba, Ki ungu melayang dari timur dan menyelimuti tubuh Wu Feng. Di belakangnya ada sosok samar sosok tua dengan janggut abu-abu dan rambut menunggang banteng. Meski penampilannya kabur, dia melepaskan kekuatan tak terbatas. Fenomena kuno, Ki Ungu Timur. Ki Ungu adalah ki dari seorang yang terhormat dan sangat mulia. Aura Wu Feng meledak seiring dengan kecepatannya saat dia berlari menuju kelompok pertama. Kilatan dingin melintas di mata teladan Malevolent Earthsect saat dia berteriak, tidak mau ditinggalkan. Ki jahat yang tak terbatas menyebar di sekelilingnya dan bergemuruh. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sabit raksasa. Sabit itu hitam seperti tinta dan menyerupai senjata menakutkan dari dalam 9 neraka yang bisa menuai semua kehidupan. Fenomena kuno, Malevolent Earthsect. Suara mendesing. Teladan dari Malevolent Earthsect menunjuk ke depan. Malevolent Earthsect raksasa memotong busur hitam pekat di udara, seolah bisa membelah kekosongan menjadi 2. Teladan dari Malevolent Earthsect berlari di sepanjang busur yang robek. Amitabha. Teladan biara kebijaksanaan melantunkan proklamasi Buddha dan matanya bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Dia menyulap segel Dharma yang unik dengan tangannya dan kekuatan fenomena di sekelilingnya melonjak. Secara bertahap, lingkaran cahaya misterius mulai muncul di belakangnya, memancarkan cahaya suci tanpa celah. Cahaya itu menyinari dunia seolah-olah bisa memurnikan semua makhluk hidup. Fenomena kuno, cahaya Buddha tanpa batas. Paragon yang bisa mencapai level ini semuanya sombong. Semua dari mereka ingin maju lebih jauh dan tidak mau tertinggal di belakang yang lain. Namun, 8 di grup pertama masih unggul jauh. Secara bertahap, seiring berjalannya waktu dan semua orang semakin dekat ke puncak, kecepatan Little Fatty, Demoness Ji, Ling Han, Wu Feng dan yang lainnya di kelompok kedua menurun saat mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tak lama kemudian, hampir semua pembudidaya di kelompok kedua berada pada batasnya. Mereka berpencar dan berdiri di tangga batu yang berbeda, tidak bisa maju lebih jauh. Cepat, lihat, ada 2 paragon di tangga yang sama. Petik 2.
Betul sekali. Dari kelihatannya, akan ada pertarungan yang melelahkan setelah pertarungan eliminasi. Petik 2. Ada 2 orang di tangga batu ke-78. Salah satunya adalah Demoness Ji dan yang lainnya adalah Duan Qingping dari Clearwind Temple. Keduanya terengah-engah dan kelelahan. Tatapan Duan Qingping berkeliaran di sekitar tubuh penyihir Ji dengan sembrono dan dia memberikan senyum jahat. Gadis iblis, kamu benar-benar tidak beruntung bertemu denganku. Apakah begitu? Demoness Ji mencibir. Jika itu masalahnya, harap lebih lembut nanti, sesama Taois. Jangan khawatir. Duan Qingping menjawab dengan penuh, aku pasti akan bersikap lembut padamu. Meskipun Duan Qingping terdengar genit dan dia memiliki ekspresi mabuk seolah-olah dia terpesona, kedalaman matanya bersinar dengan kilatan dingin. Ada 2 orang lain di kelompok kedua yang berdiri di tangga batu yang sama. Salah satunya adalah Little Fatty dan yang lainnya adalah Qin Li dari Illusion Fienchult. Keduanya saling bertukar pandang. Qin Li tertawa sinis. Dia menggunakan tangannya untuk mengiris tenggorokannya sendiri dengan isyarat dan sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Little Fatty cemberut dan mendongak untuk melihat ke atas. Pada kenyataannya, dia memiliki kekuatan yang tersisa tetapi dia tidak yakin untuk menaiki tangga batu lainnya. Selanjutnya, teladan biara kebijaksanaan berdiri di tangga batu berikutnya. Jika dia gagal naik lebih jauh dan akhirnya terluka parah oleh kekuatan puncak fenomena segudang, itu akan sangat memalukan. Little Fatty merenung sejenak tetapi memilih untuk tidak maju. Itu menarik, setidaknya kita bisa melihat 2 pertarungan antar paragon. Benar, semuanya akan menjadi lebih berdarah dalam pertempuran antara paragon. Aku dengar di paragon di pertempuran peringkat sebelumnya berdarah dan tidak jarang mereka mati di tempat juga. Itu wajar, semua paragon ini sombong dan tidak satupun dari mereka akan sujud kepada yang lain. Itu normal bagi mereka untuk bertarung sampai mati terutama jika sekte mereka memiliki perselisihan sejak awal. Petik 2. Para pembudidaya yang menonton berdiskusi dengan panas dengan wajah bersemangat. Secara alami, mereka semua ingin menyaksikan lebih banyak pertempuran peringkat. Posisi paragon di grup kedua hampir pasti dan tidak akan ada banyak perubahan pada peringkat lagi. Ya, pada dasarnya hasilnya telah diputuskan. Tiba-tiba, seseorang berseru dan menunjuk ke puncak fenomena segudang dengan kaget. Cepat, lihat, ada seseorang di sana. Petik 2. Itu, Su Zimo. Semua orang tertarik pada 8 orang di grup pertama dan fenomena kuno yang tak terhitung di grup kedua, mereka hampir melupakan Su Zimo yang meluangkan waktunya di bawah. Ada yang tidak benar, dia sepertinya lebih cepat dari sebelumnya. Petik 2. Memang, dia menjadi jauh lebih cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Biasanya, tekanan yang dialami oleh seorang kultivator meningkat semakin dekat mereka ke puncak. Dengan demikian, mereka secara alami akan melambat juga. Namun, tidak ada pembudidaya yang hadir yang bisa mengetahui mengapa kecepatan Su Zimo malah meningkat, seolah-olah dia tidak bisa merasakan tekanan dari gunung. Apa yang para pembudidaya tidak tahu adalah bahwa Su Zimo sudah berada di alam inti emas yang sempurna. Dia berada pada tingkat pemahaman baru terhadap intinya. Dia sudah memahami sebagian besar tanda dan aura yang ditinggalkan oleh fenomena kuno di Myriad Phenomenon Peak dan tidak banyak yang tersisa. Selanjutnya, kecepatan pemahamannya meningkat saat dia maju juga. Dalam waktu singkat, dia bisa mengalami ketidakjelasan dan kemisteriusan dari Tao Abadi, Buddha dan Iblis di balik fenomena mereka. Aura di sekitar Su Zimo menjadi semakin murni. Seolah-olah dia telah kembali ke keadaan beresonansi dengan alam. 17 jiwa baru lahir di atas awan merasakan jantung mereka berdetak kencang saat merasakan perubahan pada Su Zimo. Semua mata mereka bersinar terang dengan ekspresi tidak percaya. Bab 735, Teratai Hijau Pembersihan Dunia. Apa gunanya berkultivasi? Itu untuk menghilangkan fasad benda dan kembali ke asal mula alam. Itu juga alasan mengapa pembudidaya alam inti emas disebut sebagai makhluk yang disempurnakan. 1. Namun, sepanjang sejarah, ada terlalu sedikit pembudidaya yang mampu memahami tingkat kebijaksanaan itu. Itu adalah proses pemahaman untuk mendapatkan kebenaran dan membebaskan diri dari kekangan langit dan bumi. Dengan menghilangkan fasad dan kembali ke jati diri, seseorang terbebas dari pergumulan hidup dan mati. Siapapun yang bisa memahami yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Pada saat itu, Su Zimo sedang melewati jalan kuno di sepanjang bekas peninggalan para pendahulunya. Akhirnya, ia membiarkan aura yang berbeda dari Tao Abadi, Buddha dan Iblis di dalam hatinya untuk menyelaraskan dengan inti emasnya dengan sempurna dan tiba di alam kembali ke alam. Sepertinya era keemasan benar-benar telah tiba di Tianhuang daratan. Biksu Yinlu meratap secara emosional, sangat jarang bagi monster yang berinkarnasi yang memiliki kekayaan dan kebijaksanaan luar biasa untuk muncul.
Untuk berpikir bahwa mereka berdua akan lahir secara berurutan di era ini. Sepertinya Di Yin memiliki kecocokan. Petik 2. Fu Fu. Bangsawan Hun Yi yang sempurna terkekeh bangga dengan penghinaan di matanya saat dia menggelengkan kepalanya. Sungguh, pemuda itu memiliki kebijaksanaan dan kekayaan yang besar. Namun, dia jauh dari sebanding dengan Di Yin. Petik 2. Kita akan membicarakannya saat dia bisa mengejar jejak Di Yin. Saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Di Yin. Petik 2. Biksu Yinlu tidak menjawab. Itu karena, Di Yin sudah berada di puncak pada saat itu. Di puncak, Di Yin berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sosoknya terlihat samar-samar melalui awan dan dia memancarkan dominasi yang tak tertandingi saat dia memandang rendah semua pembudidaya lainnya. Di Yin akan meninggalkan namanya pada prasasti fenomena kuno, dia adalah keberadaan sempurna nomor 1. Dia juga orang pertama yang melakukannya dalam 1000 tahun. Meskipun 17 Naschen Souls yang hadir dulunya adalah pembudidaya teratas yang mendominasi di zaman mereka, tidak ada dari mereka yang mampu mencapai prestasi ini. Di Yin mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat Suzimo yang maju dari belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dentang, dentang. Akhirnya, seseorang di kelompok pertama tidak dapat menahan tekanan dan melepaskan fenomena inti emas. Suara pedang yang mendengung bergema tanpa henti di seluruh dunia. Serangkaian lampu pedang dingin muncul di belakang Du Gujian. Mereka menyelimuti langit dengan rapat dan mengoyak udara. Pedang meliputi surgawi. Itu adalah fenomena inti emas dari Dao Pedang dan diciptakan oleh sosok perkasa dari era kuno. Itu peringkat 41 pada peringkat fenomena sebelumnya. Untuk berpikir bahwa itu akan memiliki kekuatan seperti itu ketika dirilis oleh Du Gujian. Kebanyakan pembudidaya pedang mengungkapkan keganasan secara eksternal. Mengingat situasinya, kilatan dingin melintas di mata Hang Qiuyu saat dia merilis fenomena inti emas juga. Su, su, su. Pedang Qi melesat di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan bekas luka pedang melalui kekosongan di belakangnya, kekosongan itu sepertinya diiris menjadi balok-balok kecil. Itu adalah fenomena warisan dari Sekte Pedang, pedang Qi yang mengejutkan. Kedua fenomena pedang Dao sangat tajam dan mengiris energi roh di sekitarnya menjadi potongan-potongan kecil. Tanpa mereka berdua mengendalikan sesuatu dengan sengaja, kedua fenomena pedang itu menunjukkan tanda-tanda akan bersaing satu sama lain. Pembudidaya pedang menghususkan diri dalam menumbuhkan keganasan mereka. Ketika dua pembudidaya pedang bentrok, pemenang harus diputuskan. Hang Qiuyu dan Du Gujian mendukung fenomena inti emas mereka dan berlari menuju pijakan batu ke-100. Segera setelah itu, Su Cheng dari Istana Guntur Zephyr merilis fenomena inti emasnya juga. Satu demi satu, sambaran petir melonjak di atas kepalanya dan membentuk lautan petir yang menakjubkan di belakangnya. 5 petir surgawi menyelimuti kepalanya dan melindunginya. 5 guru apokaliptik. Kors Mountain. Rentu dari Sekte Asura menunjuk ke depan dengan tatapan dingin. Di hadapannya, serangkaian mayat dengan bau busuk muncul tanpa henti. Mereka bertumpuk satu sama lain dengan berantakan dan menciptakan gunung besar. Rentu menginjak gunung mayat tanpa emosi dan terus naik. Aku mendengar bahwa gunung mayat dari fenomena inti emas itu terbuat dari orang yang mati di tangan Rentu. Ah! Seorang kultivator berseru dan rasa dingin mengalir di tubuhnya saat dia berkata dengan suara gemetar, pasti ada jutaan orang di sana, kan? Suara Rentu terdengar lagi sebelum dia bisa menyelesaikannya. Laut darah. Guyuran. Darah yang merembes keluar dari bawah gunung mayat tumbuh dan berubah menjadi lautan tak terbatas dalam sekejap mata. Lautnya berwarna darah dan memancarkan aura kejam keputusasaan dan kematian. Gunung mayat mengapung di lautan darah. Rentu berdiri di atas gunung mayat dengan keganasan yang sangat deras saat dia melewati anak tangga ke-100 secara langsung dan terus maju. Itu adalah Kors Mountain Blood Sea. Untuk berpikir bahwa Rentu akan menggabungkan mereka bersama. Saya ingat bahwa orang sebelumnya yang mengolahnya ke tingkat yang menakutkan adalah seorang ahli dari Sekte Asura 1000 tahun yang lalu dan dia adalah Asura dari generasi ini. Kenyataannya, Kors Mountain dan Blood Sea adalah dua fenomena kuno yang mendapat peringkat sangat tinggi dalam peringkat fenomena. Kekuatan mereka menjadi lebih menakutkan ketika mereka digabungkan menjadi satu. 1000 tahun yang lalu, Asura, Yan Beichen, naik ke puncak Myriad Phenomenon Peak dengan Kors Mountain Blood Sea dan mengambil posisi nomor 1. Kedelapannya adalah paragon langka yang tak tertandingi. Tuan Luo Sue yang sempurna menghela nafas dengan lembut. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengambil posisi teratas dalam peringkat fenomena inti emas sebelumnya. Untuk berpikir bahwa mereka semua akan berkumpul di generasi ini. Petik 2. Lebih jauh lagi, ada monster yang hampir tak terkalahkan yang menjelma di atas semuanya. Di Yin. Bang, bang, bang. Mong Juechen,
Pang Yue dan Meng Jiankong merilis fenomena inti emas mereka satu demi satu juga. Cahaya keemasan turun. Biksu Jue Chen tampak terselubung oleh warna emas dan bersinar cerah. Pagoda 7 lantai turun dengan cahaya menyilaukan dan melayang di atas Biksu Jiankong. Itu mengalir dengan cahaya surgawi seperti air terjun yang melindunginya. Fenomena warisan biara hollow, pagoda 7 lantai. Fenomena Golden Core berubah semakin menakutkan. Dibandingkan dengan Long River Sunset dan Galaxy Vortex dari sebelumnya, mereka berada pada level kekuatan yang sangat berbeda. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ming Zhen. Dia adalah satu-satunya yang belum merilis fenomena inti emasnya di antara 8 orang. Fu. Biksu Yuankong mencibir, mungkin karena dia memiliki beberapa fenomena inti emas yang tidak berguna bahkan jika dia melepaskannya. Itulah mengapa dia memilih untuk memaksakan dirinya melalui segalanya. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ming Zhen menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan melepaskan aura yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, teratai hijau muncul di belakangnya dan melayang di udara sebelum berputar perlahan. Setiap kelopak bunga terukir dengan pola yang tidak jelas dan rumit. Perlahan, kelopaknya terbuka dan teratai hijau bermekaran. Satu demi satu, cahaya misterius menyebar dan bersinar. Harum tercium dari tengah panggung teratai. Teratai hijau bersemi seolah-olah bisa memurnikan semua kejahatan di dunia ini. Saat teratai hijau mekar, baik itu Kors Mountain Blood Sea atau Seven Floor Pagoda, fenomena inti emas dari 7 orang lainnya bergetar sesaat seolah-olah terkena dampak yang signifikan. Fenomena apa itu? Fenomena itu terlihat sedikit familiar, sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Ah! Tiba-tiba, beberapa seruan terdengar satu demi satu di atas awan. Beberapa penguasa yang sempurna dari biara Buddha melesat tegak karena terkejut saat mereka memelototi teratai hijau di belakang Ming Zhen dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Teratai hijau pembersih dunia. Perlahan, Biksu Yuankong mengucapkan 4 kata. Kerumunan itu gempar. Teratai hijau pembersih dunia, fenomena warisan biara Fahua, adalah fenomena inti emas tingkat atas dari biara-biara Buddha. Ketika dibudidayakan hingga puncaknya, kekuatannya bahkan di atas pagoda lantai 7. Bab 736, tanpa judul. Fenomena itu adalah fenomena warisan biara Fahua, sekte super yang hancur 10.000 tahun yang lalu. Itu hanya bisa dipahami dengan mengolah rahasia klasik nomor 1 dari alam inti emas, Sutra Teratai Dharma Mistis. Namun, Sutra Teratai Dharma Mistik telah lama hilang dalam bencana 10.000 tahun yang lalu. Dalam bencana 10.000 tahun yang lalu, Fahua dan biara Daming dihancurkan dan teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan rahasia hilang. Bahkan setelah bertahun-tahun, masih ada pembudidaya yang mencari teknik kultivasi dan keterampilan rahasia itu. Tidak ada yang menyangka biksu muda yang tidak dikenal ini mengembangkan fenomena inti emas yang telah hilang selama 10.000 tahun. Kemungkinan besar biksu muda ini memiliki hubungan yang dalam dengan biara Fahua yang hancur. Biksu Yuankong, Biksu Wei Fu, dan yang lainnya memandang Ming Zhen dengan kilatan di mata mereka, menyerupai hewan buas lapar yang melihat mangsa. Biksu Yinlu sedikit mengernyit dengan ekspresi khawatir. Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Dengan merilis teratai hijau pembersih dunia, Ming Zhen mengekspos dirinya pada keserakahan orang lain. Ketika 8 orang dari kelompok pertama merilis fenomena inti emas mereka, jarak antara mereka meningkat dan secara bertahap, ada perbedaan di antara mereka. Rentu dari Sekte Asura tepat di depan. Dia sudah berada di tangga batu ke-105. Itu adalah ketinggian yang lumayan hebat. Dalam peringkat fenomena inti emas sebelumnya, Diin yang merupakan nomor 1 hanya berhasil mencapai pijakan batu ke-99. Fakta bahwa Rentu mampu mencapai ketinggian itu berarti kekuatannya lebih kuat dari Diin 100 tahun yang lalu. Sayang. Diin menekan kultivasinya selama 100 tahun dan terus memahami kekuatan alam inti emas. Alasan kembalinya dia adalah untuk menjadi nomor 1 dari peringkat fenomena sekali lagi dan menekan semua paragon lainnya. Ah! Rentu meraung ke langit dan ki darahnya melonjak. Urat hijau muncul di lehernya seperti ular roh dan dia memiliki ekspresi kemarahan yang mengancam. Dia ingin naik ke puncak gunung. Dia sangat marah. Dia tidak ingin kalah dari orang lain. Namun, tekanan dari puncak terlalu menakutkan. Bahkan menaiki anak tangga batu lainnya hampir mustahil baginya, apalagi naik ke puncak. Diin berdiri tinggi dan di atas dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap Rentu yang berjuang dengan ejekan samar di matanya. Salah satunya berteriak dari lubuk hatinya. Yang lainnya acuh tak acuh. Satu berdiri di bawah. Yang lainnya ada di puncak gunung. Perbedaannya sangat mencolok.
Hal yang sama terjadi di bawah untuk Su Cheng dari Istana Guntur Zephyr, Biksu Jiankong, Pang Yue dan yang lainnya. Itu seperti seorang kaisar yang memandang ke bawah ke masa dari atas, tidak peduli bagaimana masa berjuang, tidak satupun dari mereka dapat meruntuhkan dominasinya. Serangkaian desahan datang dari kerumunan. Harus dikatakan bahwa untuk paragon itu, adalah tragedi bahwa mereka lahir di generasi yang sama dengan Di Yin. Secara bertahap, Rentu menunduk. Dia sudah kelelahan. Batasnya berada di tangga batu ke-105. Meskipun perbedaan antara dia dan puncak hanya 3 langkah batu, jarak antara mereka hampir setara dengan jarak antara langit dan bumi. Tiba-tiba, seruan terdengar dari kerumunan di bawah. Anak tangga batu tempat Rentu berdiri bergetar hebat untuk sesaat. Rentu melirik ke samping dan niat membunuh di matanya melonjak. Tidak jauh darinya, Su Cheng dari Istana Guntur Zephyr telah berhasil tiba di tangga batu ke-105 juga menggunakan Apocalyptic Five Thunders. Su Cheng terengah-engah dan bersimbah peluh. Keributan pecah di antara kerumunan. Ini berarti kedua paragon akan bentrok dalam pertempuran peringkat yang akan datang. Akhirnya, akan ada pertarungan antara Coarse Mountain Blood Sea dan Apocalyptic Five Thunders. Hehehe. Rentu mengeluarkan tawa gelisah yang membuat seseorang menggigil. Su Cheng hanya menyeringai dingin melawan niat membunuh Rentu tanpa rasa takut. Pada level mereka, tidak ada dari mereka yang akan mundur dari pertempuran kecuali melawan lawan yang tak terhentikan seperti Di Yin. Rentu ingin membunuh Su Cheng. Su Cheng ingin melengkapi reputasinya dengan menekan Rentu. Di bawah Rentu dan Su Cheng adalah Biksu Jiankong dari Biara Hollow. Pijakan batu ke-104. Itu adalah batasan Biksu Jiankong. Dia menatap Rentu dan Su Cheng di atasnya dengan kemarahan yang tak terbatas di matanya. Sebelum dia memasuki medan perang kuno, dia ingin menantang Di Yin. Ketika Di Yin naik ke puncak sebelumnya, dia menyadari perbedaan di antara mereka. Namun, dia merasa bahwa dia pasti berada di 3 besar peringkat fenomena. Untuk berpikir bahwa dia hanya bisa puas dengan tempat keempat sekarang. Cepat, lihat, akan ada pertempuran besar lainnya. Petik 2. Menarik. Ini akan menjadi pertarungan antara biara Buddha. Keributan kembali terjadi dari kerumunan. Biksu Jiankong berbalik secara naluriah. Orang lain telah muncul di tangga batu ke-104. Itu adalah biksu muda bernama Ming Zhen. Sebuah teratai hijau yang mekar melayang di belakang Ming Zhen. Itu terlihat sangat biasa tapi memancarkan aura yang menakutkan. Murid Biksu Jiankong mengerut. Dia tidak peduli dengan biksu muda ini sebelumnya. Tapi sekarang, sepertinya tempat keempatnya di peringkat fenomena belum dikonfirmasi. Ming Zhen bahkan tidak melirik Biksu Jiankong, hanya melihat ke tangga batu ke-105 dengan ekspresi tenang. Kakinya bertahan sejenak sebelum dia melanjutkan ke depan. Apa yang dilakukannya? Apakah dia mencoba untuk melangkah ke pijakan batu berikutnya? Petik 2. Tidak heran mengapa itu adalah klasik mistik nomor 1 dari ranah inti emas. Banyak pembudidaya tercengang ketika mereka melihat tindakan Ming Zhen. Namun, Ming Zhen hanya naik setengah jarak ke pijakan batu berikutnya ketika dia bergoyang dan mendengus sebelum mendarat kembali di pijakan batu ke-104 lagi. Fu. Biksu Jiankong mau tidak mau mencibir, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ming Zhen mencengkeram dadanya dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia hanya melirik Biksu Jiankong tetapi tidak membantah. Biksu Yinlu menghela nafas dengan lembut. Bangsawan Luosue yang sempurna memelototi Biksu Yuan Kong dan berkata dengan dingin, jika seseorang tidak melukai biksu muda ini sebelumnya dengan menyalahgunakan senioritasnya, dia mungkin sudah naik ke pijakan batu ke-105. Banyak pembudidaya tiba-tiba teringat. Sebelum bertarung memperebutkan peringkat fenomena, Biksu Yuan Kong menggunakan bahasa Sanskerta untuk melukai Ming Zhen. Ming Zhen telah mendaki Myriad Phenomenon Peak dengan cedera. 2 orang berdiri di tangga batu ke-103 di bawah Biksu Jian Kong dan Ming Zhen juga. Hang Qiuyu dari Sekte Pedang dan Dugu Jian dari klan Dugu. 2 pembudidaya pedang hebat akan bertarung habis-habisan. Pertarungan untuk peringkat fenomena ini jauh lebih intens daripada yang dibayangkan siapapun. Sudah ada 3 pertarungan sendirian untuk pertarungan peringkat 10 tempat teratas. Ini jarang terjadi di peringkat fenomena sebelumnya. Setelah mereka berdua datang Pang Yue dari Istana Overlord di anak tangga 102. Di tangga batu ke-101 adalah Biksu Jue Chen dari Biara Berlian. 8 orang dari kelompok pertama telah berhasil melewati anak tangga batu ke-100. Pertarungan untuk peringkat fenomena kali ini benar-benar intens. Tidak kusangka ada begitu banyak paragon yang berkumpul. Petik 2. Saatnya memasang taruhan. Tidak ada keraguan tentang siapa yang berada di puncak peringkat fenomena. Mari tebak siapa yang akan menjadi yang kedua, keempat, dan... Petik 2.
Sebelum pembudidaya itu menyelesaikan kalimatnya, tatapannya menyapu dan membeku di puncak fenomena segudang sementara mulutnya menganga secara bertahap. Apa yang salah? Beberapa pembudidaya bertanya saat mereka berbalik ke arah tatapan orang itu. Sepertinya kita telah melupakan seseorang. Kultivator itu tidak bisa menahan keterkejutan di matanya. Di Myriad Phenomenon Peak, sosok naik dengan cepat, melonjak ke langit melampaui satu sosok demi satu. Pijakan batu ke-90. Pijakan batu ke-91. Pijakan batu ke-98. Bahkan setelah pijakan batu ke-100. Kecepatan sosok itu tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang dan masih terus maju. Bab 737, Puncak. Orang itu benar-benar menakutkan. Dia tidak melepaskan fenomena inti emasnya untuk 100 langkah pertama dan menerjangnya hanya dengan mengandalkan fisiknya. Petik 2. Dikatakan bahwa fisiknya sebanding dengan binatang buas berdarah murni. Memang, tidak ada yang dilebih-lebihkan sama sekali. Petik 2. Tidak banyak, Diin hanya merilis fenomena inti emasnya setelah pijakan batu ke-100 juga. Pada saat itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok hijau di puncak fenomena segudang. Saat semua orang berdiskusi, Suzimo sudah menginjakan kaki di tangga batu ke-100. Ledakan. Saat dia mendarat di tangga batu itu, mata Suzimo bersinar terang saat dia sedikit mengerutkan kening. Tekanan yang datang dari atas telah meningkat secara signifikan setelah pijakan batu ke-100. Bahkan dengan fisiknya, dia merasakan ketegangan. Tentu saja, itu karena dia tidak menggunakan kekuatan inti batinnya. Suzimo memperkirakan bahwa jika dia menggunakan kekuatan inti batinnya dan meledak dengan kekuatan penuh ki darahnya, dia bisa mencapai puncak-puncak fenomena segudang bahkan tanpa melepaskan fenomena inti emasnya. Tentu saja, itu tidak praktis. Bangsawan Yujun yang sempurna memperingatkannya bahwa menggunakan kekuatan inti batinnya di puncak fenomena segudang berarti mendekati kematian. Retak, retak, retak. Langit di atas kepala Suzimo robek berulang kali dan kilat menyambar. Hujan deras turun, berubah menjadi banjir lebat dengan meteor tak berujung. Seolah-olah kiamat telah turun. Ledakan, 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 ledakan. 4 pilar batu raksasa yang menembus surga berdiri di tengah banjir. Di bagian atas pilar batu ada cangkang yang menutupi langit, terukir dengan pola misterius yang sepertinya berisi rahasia alam semesta yang tak ada habisnya. Keempat anggota badan itu menekan gelombang pasang yang mengamuk dan cangkangnya menopang langit yang rusak. Primordial Divine Turtle telah turun, mengangkat kepalanya menjadi lolongan liar dan tatapan cerah. Ini adalah pertama kalinya sebagian besar pembudidaya yang hadir menyaksikan fenomena itu secara pribadi. Ekspresi mereka berubah dan keterkejutan tak berujung memenuhi mata mereka. Fenomena primordial itu sudah lama hilang. Bahkan 17 Naschen Souls yang hadir belum pernah menyaksikannya secara pribadi sebelumnya. Tidak heran mengapa Dewa Primordial yang melindungi masa untuk berpikir bahwa itu akan memiliki kekuatan seperti itu. Biksu Yin Lu meratap. Bangsawan Luosue yang sempurna berkata dalam-dalam, umat manusia pasti akan makmur dengan kebangkitan fenomena primordial yang hilang ini. Lord Hunyi dan Mong Yuan Kong yang sempurna hanya menyeringai dingin dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun Lord Yujun yang sempurna tanpa ekspresi, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Sementara kemunculan fenomena primordial mewakili datangnya era keemasan, itu juga bisa menyiratkan bahwa bencana yang tak terbayangkan sedang mendekat. Jika umat manusia bisa melewatinya, mereka akan makmur. Jika mereka tidak bisa, ada kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan. Di era kuno, banyak kaisar bangkit dan keberadaan tertinggi tak tertandingi yang ditakuti sepanjang sejarah seperti kaisar manusia muncul, itulah alasan yang membangun keadaan Tianhuang daratan saat ini. Tapi sekarang setelah para kaisar telah meninggal dan kaisar manusia meninggalkan Tianhuang daratan untuk waktu yang lama sendirian, siapa yang akan menyelamatkan umat manusia jika bencana benar-benar datang? Saya mungkin tidak mengkhawatirkan apapun. Tuan Yujun yang sempurna menggelengkan kepalanya dan tersenyum mencela. Tekanan pada Suzimo berkurang secara signifikan setelah dia melepaskan Primordial Divine Turtle. Dia tiba di anak tangga batu ke-101 dan melampaui Biksu Jue Chen tanpa berhenti untuk melanjutkan. Langkah 102. Langkah 103. Biksu Jue Chen, Pang Yue dan Hang Qiuyu hanya bisa menyaksikan saat Suzimo melewati mereka. Ketiganya memiliki ekspresi yang bertentangan. Dalam pertempuran di bawah istana Kaisar Manusia 20 tahun yang lalu, para paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis dibiarkan mati dan terluka. Kebanyakan dari mereka putus asa karena kemunduran dan terdegradasi menjadi bagian dari masa. Mereka bertiga adalah satu-satunya yang mengalahkan iblis batin mereka dan berdiri lagi. Mereka maju dengan hormat dan mendapatkan kembali tempat mereka sebagai murid nomor 1 dari sekte mereka di alam inti emas.
Sebagian besar alasan mereka kembali adalah untuk menghapus rasa malu dari masa lalu mereka. Mereka ingin melawan Su Zimo lagi. Namun, Su Zimo sama sekali tidak memberi mereka kesempatan itu. Dia melampaui mereka dengan mudah di Myriad Phenomenon Peak. Semua orang tahu bahwa Su Zimo memiliki fenomena ganda. Sekarang dia sudah ada di sini dengan satu fenomena, di mana dia bisa maju dengan dua dari mereka. Bisakah dia benar-benar cocok dengan Di Yin? Secara bertahap, keheningan memenuhi sekitar puncak fenomena segudang. Semua pembudidaya ingin tahu di mana Su Zimo bisa mencapai. Di Yin berdiri di atas dan menatap Su Zimo tanpa ekspresi. Bang! Su Zimo telah naik ke tangga batu ke-105. Su Cheng sangat emosional saat dia memelototi Su Zimo dengan mata terbuka lebar. Puluhan hari yang lalu, dia bertarung melawan Su Zimo. Pada saat itu, Su Zimo merilis fenomena ganda dan menggabungkannya untuk menghancurkan Apocalyptic Five Thunders. Dan sekarang, dia sudah berada di level ini hanya dengan satu fenomena inti emas. Ini berarti bahwa kekuatan fenomena inti emas Su Zimo telah tumbuh ke level lain dalam puluhan hari ini. Tebakan Su Cheng benar dan salah. Memang benar kekuatan fenomena inti emas Su Zimo telah tumbuh. Namun, itu bukan selama lusinan hari ini, tetapi dalam perjalanannya mendaki puncak fenomena segudang sebelumnya. Dia memahami tanda dan aura yang ditinggalkan oleh para ahli kuno di Myriad Phenomenon Peak dan memperoleh wawasan tentang Tao dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis dari Ki Kondensasi, pendirian yayasan dan alam inti emas. Fenomena inti emasnya telah berevolusi sepenuhnya. Meskipun orang luar mungkin tidak dapat merasakannya, Su Zimo memahami bahwa perubahan terbesar. Dia berdiri di anak tangga batu ke-105 dan bertahan sejenak dengan mata tertutup. Tiba-tiba, Su Zimo membuka matanya dan meraung ke langit. Inti emasnya berputar dan gelombang panas yang menyengat dilepaskan. Bang! Ledakan! Ledakan! Gunung-gunung roboh dan gunung berapi dimuntahkan. Lava merah menyelimuti lantai dan nyala api berkobar selama ribuan kilometer. Seekor anakonda raksasa menerobos keluar dari bawah tanah dan membumbung tinggi ke langit, mengepakkan sayapnya yang terbakar merah dan hampir transparan saat ia mengangkat kepalanya menjadi raungan. Ular melonjak primordial. Dua fenomena primordial telah turun. Aura Su Zimo meledak dan dia menginjak tanah dengan keras, melonjak ke langit seperti anak panah saat dia melintasi anak tangga ke-106, ke-107. Ledakan. Dalam sekali jalan, Su Zimo naik ke puncak Myriad Phenomenon Peak sekaligus mengandalkan fenomena gandanya. Ah! Setelah hening sesaat, kerumunan itu berseru. Semuanya terjadi terlalu cepat sehingga banyak pembudidaya belum bereaksi. Dalam sekejap mata, ada orang lain di puncak Myriad Phenomenon Peak. Gunung itu tingginya 108.000 kaki dan awan mengapung di sekitarnya. Dua sosok berdiri di antara mereka, terlihat samar dan menyerupai kaisar tak tertandingi yang memandang rendah dunia fana. Banyak pembudidaya tampak sangat bersemangat. Dua orang di puncak gunung menyiratkan bahwa akan ada pertarungan yang mengguncang di antara mereka dalam pertempuran peringkat. Hai! Tuan Yujun yang sempurna menghela napas. Ini adalah hasil yang paling enggan dia saksikan sebagai kultivator Enigma Palace yang menjadi tuan rumah Phenomenon Ranking. Hilangnya salah satu dari dua paragon yang tak tertandingi ini tidak akan menguntungkan umat manusia. Di puncak, Di Yin menatap Su Zimo yang ada di sampingnya dan menyeringai dengan senyum palsu. Perhatikan baik-baik pemandangan yang indah ini, dunia yang indah dan langit yang indah. Nikmati tampilan penghormatan dari para kultivator lainnya. Ini mungkin hal terakhir yang bisa Anda nikmati. Petik 2. Apakah begitu? Su Zimo menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Su Zimo, kamu benar-benar bodoh. Tahukah Anda apa arti puncak dari puncak fenomena segudang ini bagi Anda? Di Yin menunjuk ke bawah kakinya dan memberikan senyuman yang meresahkan. Ini adalah gerbang kematianmu. Dengan mendaki puncak ini, Anda telah melewati gerbang kematian. Karena Anda memiliki keinginan kematian, yang bisa saya lakukan adalah memenuhi itu untuk Anda. Petik 2. Bab 738, Pertempuran Peringkat. Su Zimo hanya mengejek dengan dingin terhadap provokasi Di Yin. Hal-hal di antara mereka berdua tidak dapat didamaikan dan salah satu dari mereka pasti akan segera mati, tidak perlu berbicara lebih jauh. Tidak seperti bagian bawah gunung, Su Zimo tidak lagi mengalami tekanan dari puncak fenomena segudang saat dia mendaki puncaknya. Seolah-olah mereka telah mendapatkan pengakuan atas gunung kuno ini. Su Zimo berbalik dan mengamati sekelilingnya. Itu luas di puncak gunung dengan tidak ada yang terlihat kecuali prasasti tinggi yang didirikan di tengah, ada ratusan nama terukir dengan rapat di atasnya. Saat dia berdiri di depan prasasti, Su Zimo tetap diam dan perasaannya rumit. Ada suka, bangga dan sedih.
Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak zaman kuno dan peringkat fenomena diadakan secara konsisten setiap 100 tahun. Namun, hanya beberapa ratus pembudidaya ini yang berhasil naik ke puncak. Mulai hari ini, namanya juga akan terukir di prasasti itu dan diwariskan melalui sejarah tidak peduli berapa banyak waktu yang dilalui melalui hujan atau cerah. Dia seharusnya merasa bangga dan gembira. Kesedihan datang dari kenyataan bahwa dia tidak bisa berbagi kegembiraan ini dengan seseorang. Tanpa orang itu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi, apalagi meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno ini. Sepertinya aku semakin dekat denganmu lagi. Su Zimo menundukkan kepalanya di depan prasasti itu dan bergumam dengan senyum tipis. Meskipun dia masih sangat jauh dari dunia halus itu, dia percaya bahwa dia pasti akan tiba di sana cepat atau lambat dan mengikuti jejaknya. Kalian berdua dapat memadatkan energi roh Anda dan meninggalkan nama Anda di prasasti fenomena kuno. Suara Tuan Yujun yang sempurna terdengar. Su Zimo dan Di Yin menurut dan meninggalkan nama mereka pada prasasti. Gaya tulisan tangan pada prasasti berbeda untuk setiap orang. Ada yang runcing, ada yang tertahan, ada yang kasar dan tegas, ada yang anggun dengan guratan panjang, ada yang kokoh dan kuno sementara yang lain liar dan santai. Bantalan pendahulu mereka bisa dilihat melalui tulisan tangan mereka. Semua pembudidaya di bawah puncak gunung tampak iri. Pemeringkatan fenomena inti emas dilakukan setiap 100 tahun sekali. Namun, prasasti fenomena kuno ada di sana untuk selama-lamanya. Setiap pembudidaya yang berhasil menjadi kota fenomena segudang semuanya layak untuk istilah teladan. Saat itu, bangsawan Yujun yang sempurna berkata perlahan, prestasi hari ini tidak berarti kemuliaan di masa depan. Semuanya, Anda harus bekerja keras dan tidak mengendur. Petik 2. Sebuah nama yang tertinggal di prasasti fenomena kuno mungkin bukan bukti pencapaian seseorang di masa depan. Di antara beberapa ratus pembudidaya, banyak dari mereka yang mati juga. Surga sering iri pada mereka yang berbakat. Mereka terikat untuk menanggung kesulitan dan bahaya yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, ada juga pembudidaya yang menjadi kaisar tanpa meninggalkan nama mereka di prasasti fenomena kuno. Tidak ada di dunia ini yang mutlak. Bangsawan Yujun yang sempurna melanjutkan, peringkat fenomena baru sekarang keluar dengan akhir dari pertempuran eliminasi. Setelah sedikit istirahat, para pembudidaya dalam daftar akan menjalani pertempuran peringkat terakhir. Petik 2. Pertempuran peringkat diadakan di platform yang ditinggikan di kaki gunung. Peron itu setinggi 100 kaki dan sangat luas dengan cukup ruang untuk 10.000 orang untuk berdiri di atasnya pada saat yang bersamaan. Ada total 18 pertarungan peringkat kali ini. Tentu saja, yang ditunggu semua orang adalah pertarungan antara 10 besar peringkat fenomena. Pertandingan terakhir adalah antara Su Zimo dan Di Yin untuk perebutan peringkat teratas. Setelah pertempuran eliminasi, para pembudidaya di peringkat fenomena harus beristirahat sejenak untuk memulihkan stamina mereka. Dalam kelompok Su Zimo, selain Ji Chengtian, yang lainnya, Little Fatty, Demones Ji dan Ming Zhen, harus ikut serta dalam pertarungan melawan teladan lain untuk pertarungan peringkat terakhir. Little Fatty melawan Qin Li dari Illusion Vian Cult dari Sekte Iblis. Demones Ji melawan Duan Qingping dari Clearwind Temple dari Sekte Abadi. Ming Zhen melawan Biksu Jian Kong dari Biara Hollow dari Biara Buddha. Bagi para pembudidaya untuk sampai pada pijakan batu yang sama, itu adalah bukti bahwa perbedaan antara kekuatan fenomena mereka tidak terlalu besar. Namun, kekuatan bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam pertarungan antar pembudidaya. Itu adalah pertarungan antara teknik, seni roh, keterampilan rahasia, dan bahkan pengalaman mereka dalam pertempuran. Biksu muda, minumlah ramuan ini. Xiaoning tiba di samping Ming Zhen dan memberikan ramuan obat mujarab yang terakhir. Ming Zhen pernah terluka oleh Biksu Yuan Kong sebelumnya dan mendaki puncak fenomena segudang dengan luka-lukanya. Xiaoning tahu bahwa luka-lukanya semakin parah dan karena itu sikapnya. Ambil dan sembuhkan dengan cepat sehingga kamu bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Su Zimo mengangguk. Meskipun dia memiliki cukup banyak obat mujarab di tas penyimpanannya, kualitas dan keefektifan obat mujarab dari Sekte Eliksir yang adalah yang terbaik. Teknik kultivasi Ming Zhen berasal dari Biara Buddha. Kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan. Dengan ramuan itu dan sedikit istirahat, dia bisa pulih hampir seluruhnya sebelum pertempurannya. Terima kasih, Dermawan. Ming Zhen menerima obat mujarab dan menelannya. Pertarungan peringkat dimulai saat sore tiba. Untuk mencegah Paragon mati dalam pertempuran peringkat, selama kultivator manapun tidak bisa menang dan meninggalkan radius platform batu pada waktunya, itu akan dianggap sebagai kekalahan. Pertempuran akan segera berakhir. Pertempuran pertama adalah memperebutkan posisi ke-98 dari peringkat fenomena.
Dua paragon yang bertarung berasal dari sekte atas. Meskipun itu mendekati akhir peringkat fenomena, pertempuran itu juga sangat intens. Kedua paragon itu bergantian melepaskan seni roh dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Variasi mereka dalam pertempuran jarak dekat dan jarak jauh tidak ada habisnya. Akhirnya, kedua paragon merilis fenomena inti emas mereka dan bertarung sampai mereka benar-benar kelelahan sebelum salah satu dari mereka mengambil kemenangan dengan sedikit keunggulan. Semua pembudidaya yang menonton di bawah kagum. Mereka juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari pertarungan antar paragons. 12 pertempuran berakhir seiring waktu berlalu dan malam semakin dekat. Pertandingan berikutnya adalah untuk memperebutkan posisi ke-20 dari peringkat fenomena. Kedua paragon itu adalah Demoness Ji dan Duan Qingping. Di atas platform batu, penyihir Ji membungkuk ke depan dengan sopan dengan tangan di depannya. Dia memberi Duan Qingping senyuman lembut saat dia berkata dengan lembut dengan mata yang jernih, "Kakak Duan, tolong." Duan Qingping membeku sesaat dengan tatapan bingung di matanya. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan gemetar dengan ekspresi konflik di wajahnya. "Ada apa dengan Duan Qingping? Aku tidak melihat serangan Demoness Ji." Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Su Zimo mengangguk dalam diam. Penyihir Ji menjadi lebih baik dan lebih menakutkan dengan teknik sihirnya. Selain paragon biara Buddha yang bersih dari keinginan duniawi, kultivator lain manapun dapat terpesona oleh penyihir Ji jika perhatian mereka terganggu sesaat. Petik 2. Duan Qingping melebarkan matanya dan menatap sekeliling, melolong di bagian atas paru-parunya. Bencana angin hitam. Topan hitam pekat yang melolong dengan marah muncul dan mengerumuni Duan Qingping dengan cara yang gemetar. Topan itu begitu kuat sehingga setiap pembudidaya yang melakukan kontak dengan mereka akan langsung terkoyak. Duan Qingping menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera merilis fenomena inti emasnya. Sayangnya, dia sudah kehilangan langkah pertama dan tersihir. Sulit baginya untuk mendapatkan kembali kesuciannya bahkan dengan pelepasan fenomena inti emasnya. Demoness Ji berdiri di samping dan menatap dingin tanpa bergerak. Seperti lalat gila tanpa kepala, Duan Qingping melolong di atas panggung batu seolah-olah dia sama sekali tidak bisa melihat penyihir Ji, dia sudah kehilangan akal sehatnya. The Perfect Lord of Clearwind Temple memiliki ekspresi yang mengerikan ketika dia melihat itu. Mengingat situasi saat ini, tidak akan lama sebelum Duan Qingping menghabiskan energi rohnya dan menghabiskan dirinya sepenuhnya tanpa penyihir Ji bahkan bergerak. Kemenangan sudah diputuskan. Itu adalah kemenangan tanpa usaha. Penyihir Ji bahkan tidak harus melepaskan fenomena inti emasnya. Bab 739, Semua Pedang Bersatu. Pertempuran berikutnya adalah memperebutkan posisi ke-14 dari peringkat fenomena. Little Fatty melawan Qin Li dari Illusion Fienchult. Teknik kultivasi dari Illusion Fienchult bersandar pada mempengaruhi kondisi mental seseorang. Hati-hati. Demoness Ji mengingatkan Little Fatty tentang niat baik dalam perjalanan turun. Little Fatty, Demoness Ji dan bahkan Ji Chengtian, Si Jian dan yang lainnya berasal dari sekte yang berbeda. Faktanya, mereka adalah faksi lawan dari makhluk abadi antara iblis dan tidak memiliki interaksi sama sekali. Namun, kelompok mereka sekarang memiliki tingkat keterkaitan dengan Su Zimo pada intinya. Terima kasih. Little Fatty mengucapkan terima kasih. Fenomena Little Fatty's Yellow Springs tidak akan bisa mencapai tempat ini sebelum dia memasuki Astral Dragon's Putum Lair. Akan sulit baginya untuk berada di posisi 50 teratas dari peringkat fenomena, apalagi 20 teratas. Tapi sekarang, Little Fatty diakui oleh Yellow Springs Diagram. Meskipun dia belum mengembangkan roh esensi dan masih tidak dapat menggunakan senjata Dharma dari zaman kuno, fenomena Yellow Springs-nya mengalami transformasi total dan jauh dari sebelumnya. Dua orang berdiri di atas panggung batu. Mata Qin Li bersinar dan tiba-tiba, serangkaian gambar mengerikan muncul di belakangnya. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya diikat ke tiang besi yang menghanguskan dan asap mengepul dari daging mereka yang mendesis dan terbakar saat mereka berjuang dan melolong tanpa henti. Di sisi lain, penggilingan batu raksasa muncul di kehampaan. Jutaan makhluk hidup ditarik masuk oleh penggilingan batu saat itu berputar dan hancur perlahan, menancapkan daging dan tulang mereka saat darah mengerikan tumpah ke tanah. Meskipun darah dan daging makhluk hidup telah dihancurkan, kesadaran mereka masih ada. Dalam sekejap mata, darah dan daging yang berceceran dihidupkan kembali dan ditarik ke penggilingan batu untuk mengulangi proses yang sama lagi, menyebabkan mereka menanggung rasa sakit yang sama tanpa henti. Mereka menjalani reinkarnasi terus-menerus untuk mengulangi siklus yang sama berulang kali. Banyak pembudidaya merasakan kedinginan dan luka mental ketika mereka menyaksikan gambar itu. Fenomena kuno,
Neraka tanpa batas. Serangkaian gambar dari neraka muncul di belakang Qin Li dengan cara yang menyeramkan. Yellow Springs. Little Fatty menunjuk ke depan dengan ekspresi muram. Sungai kuning yang bergelombang muncul di belakangnya dengan mayat dan jiwa yang melayang dan berjuang di dalamnya. Mata air kuning menyembur dan menenggelamkan neraka tanpa batas di belakang Qin Li secara langsung. Banyak makhluk hidup di neraka tanpa batas memperoleh kelegaan sejati ketika mereka memasuki mata air kuning, tidak lagi mengalami siksaan dan penderitaan yang tiada akhir. Retak, retak, retak. Neraka tanpa batas berderit dan berada di ambang kehancuran. Ekspresi Qin Li menjadi sangat pucat saat dia lari mundur dan berhasil keluar dari platform batu tepat waktu. Terima kasih sudah menyerah. Little Fatty menghela napas dalam-dalam dan menutup fenomena inti emasnya sebelum menyeringai cerah dengan kepalan tangan. Hanya ada 4 pertempuran peringkat tersisa setelahnya. Pertempuran berikutnya adalah antara para pembudidaya pedang. Sebagai murid nomor 1 dari alam inti emas di Sekte Pedang, Hang Qiuyu secara alami harus mempertahankan kemuliaan sektenya. Reputasi Sekte Pedang pasti akan terpengaruh jika dia berada di peringkat di bawah seorang pembudidaya pedang dari sekte atau faksi lain. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dia kalahkan. Hang Qiuyu percaya bahwa dia juga tidak akan kalah. Tidak mungkin fenomena kuno pedang sekte, pedang Qi mengejutkan, akan kalah dari pedang meliputi surgawi orang ini. Keduanya berdiri di atas panggung batu. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, penguasa pedang sekte yang sempurna berbicara, apakah Anda bersedia untuk bergabung dengan Sekte Pedang? Banyak pembudidaya di sekitarnya yang terlihat iri. Dugu Jian sudah diakui oleh Sekte Pedang, salah satu sekte abadi, bahkan sebelum dia melawan Hang Qiuyu. Sekte Pedang adalah tempat ziarah bagi semua pembudidaya pedang di dunia. Teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan rahasia dao pedang di dunia kultivasi telah dikumpulkan oleh sekte sepanjang sejarah, ia memiliki banyak pengetahuan. Sekte Pedang adalah tempat di mana setiap pembudidaya pedang bermimpi untuk mencapainya. Di platform batu, Dugu Jian tanpa ekspresi seperti biasa bahkan setelah undangan Sekte Pedang dan hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Keributan pecah di antara kerumunan. Mereka ditolak. Dugu Jian menolak tanpa ragu-ragu terhadap undangan dari Sekte Pedang. Anak muda, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda hanya akan dapat memahami dao pedang yang sebenarnya di Sekte Pedang. The Perfect Lord of Sword Sect sedikit mengernyit dan merenung sejenak sebelum melanjutkan, tidak mudah bagimu untuk mencapai pencapaianmu saat ini. Karena Anda memiliki potensi yang cukup baik dalam dao pedang, saya dapat menawarkan Anda kesempatan lagi. Petik 2. Dugu Jian menatap pedang di tangannya dan hanya menggelengkan kepalanya lagi. Seolah-olah tidak ada yang lain di dunia selain pedang di tangannya. Dia tidak percaya pada sekte manapun atau klan bangsawannya. Satu-satunya hal yang dia percayai adalah pedang di tangannya. Aura Dugu Jian tidak cocok dengan siapapun di sekitarnya dan dia memancarkan kesepian yang tak terlukiskan. Dia adalah jenis pembudidaya pedang yang benar-benar menakutkan. Pikirannya ringkas dan dia tidak terganggu oleh apapun. Penguasa pedang sekte yang sempurna tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pertempuran dimulai. Berdengung, berdengung. Hampir di waktu yang bersamaan. Dugu Jian dan Hang Qiuyu menyerang pada waktu yang hampir bersamaan ketika dua lampu pedang yang tak tertandingi melintas di udara. Mereka menghilang seketika dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, dua percikan darah berkedip. Keduanya terluka pada saat bersamaan. Itu terlalu cepat. Banyak pembudidaya bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kedua balok pedang itu menangkis saat mereka melakukan kontak dan kedua belah pihak sudah terluka. Hang Qiuyu dipukul di kaki kanan dan Dugu Jian dipukul di lengan kiri. Kedua luka mereka sangat dalam dan jubah mereka langsung ternoda merah. Luka mereka bahkan memiliki pedang Qi yang sangat kuat. Dengan demikian, luka mereka hanya bisa pulih setelah pedang Qi dibersihkan sepenuhnya. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan dalam pertarungan sengit di mana mereka tidak bisa diganggu. Pembudidaya pedang memiliki kekuatan membunuh yang paling menakutkan. Satu momen gangguan bisa mengakibatkan kematian. Keduanya menyerang sekali lagi di waktu yang hampir bersamaan. Dentang, dentang. Pedang mereka bertabrakan berulang kali di udara dan mengeluarkan suara benturan logam saat bunga api terbang kemana-mana. Sosok mereka terjalin dan hanya terpisah lagi setelah 3 detik. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Lusinan luka muncul di kedua tubuh mereka. Beberapa dalam sementara yang lainnya dangkal. Nyatanya, beberapa dari mereka memperlihatkan tulang putih di bawah daging, tulang itu hampir terpotong. Dugu Jian tidak bisa bertahan melawan pedang Hang Qiuyu. Namun, Hang Qiuyu juga tidak bisa bertahan melawan keganasan Dugu Jian.
Keduanya basah kuyup dan ki darah mereka memburuk. Jika kebuntuan berlanjut, ada kemungkinan kemenangan bisa ditentukan dalam sepersekian detik. Pedang ki yang mengejutkan. Hang Qiuyu merilis fenomena warisan sekte pedang dan sepetak pedang ki berkumpul dengan rapat di belakangnya. Itu sangat tajam dan melesat ke arah Du Gujian. Pada saat yang sama, Hang Qiuyu menggigit lidahnya dengan lembut dan mengeluarkan aliran darah esensi yang memercik ke garis pedang ki. Kekuatan fenomenanya melonjak tajam. Seketika, ekspresi Hang Qiuyu menjadi sangat pucat. Itu adalah keterampilan rahasia sekte pedang dan aliran darah esensi mengambil banyak korban pada inti ki seseorang, itu adalah gerakan yang tidak akan dia gunakan kecuali itu benar-benar diperlukan. Seluruh kekosongan diiris oleh garis-garis pedang ki yang mengejutkan. Du Gujian hampir tidak melepaskan pedang yang meliputi surgawi ketika itu penuh dengan lubang oleh pedang ki yang mengejutkan dan segera hancur. Dia masih belum pergi. Banyak pembudidaya mengerutkan kening. Du Gujian tidak lagi memiliki cara untuk bertarung dengan fenomena inti emasnya. Jika dia terus berlama-lama di platform batu, dia pasti akan dicincang tanpa ampun oleh pedang ki yang mengejutkan. Tidak ada sedikit pun ketakutan atau niat untuk mundur di mata Du Gujian saat dia menghadapi ki pedang yang masuk. Dia sepertinya telah memahami sesuatu pada saat hidup dan mati itu dan aura di sekelilingnya mulai berubah. Pedang kejutan ki yang mendorong ke arah Du Gujian mulai berubah lamban. Mata Hang Qiuyu membelalak karena khawatir dan marah. Fenomena inti emasnya tidak lagi dalam kendalinya. Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, garis-garis pedang ki jatuh di depan Du Gujian, seolah-olah ditundukkan olehnya. Penguasa pedang sekte yang sempurna berteriak kaget, semua pedang bersatu. Bab 740, seseorang tidak memiliki pesaing jika dia tidak bersaing. All Swords United adalah fenomena dao pedang yang tertinggi dan tak terkalahkan. Itu bisa menekan fenomena dao pedang lainnya tanpa gagal. Di masa lalu, Kaisar Pedang dari Tianhuang Daratan membudidayakan semua pedang bersatu dan mengendalikan semua pedang di dunia, setiap pedang di jalannya ditundukkan sepenuhnya. Sepanjang sejarah, bahkan untuk pembudidaya sekte pedang, hanya 10 orang yang berhasil membudidayakan semua pedang bersatu. Ke-10 dari mereka berakhir sebagai ahli tingkat atas yang memerintah dengan dominasi. Di platform batu, kekuatan fenomena milik Du Gujian awalnya akan bubar. Namun, dalam sekejap mata, kekuatan yang lebih kuat turun. Ribuan pedang ki yang mengejutkan menari dan berputar di udara, melesat liar dengan aliran cahaya yang menyilaukan di belakang mereka. Meskipun mereka sangat tajam, mereka tidak bisa melukai Du Gujian sama sekali. Faktanya, saat pedang ki hendak menyerang Du Gujian, mereka mengubah arah dengan gesit dan melilitnya. Saat dia berdiri di dalam garis tebal pedang ki, tepi Du Gujian bersinar lebih terang dan meskipun matanya kosong, mereka menyerupai dua pedang tajam. Murid Hang Qiuyu mengerut saat dia merasakan bahaya. Tidak baik. Dia khawatir secara internal dan melepaskan teknik melarikan diri pedang dari sektenya tanpa ragu-ragu untuk melaju keluar dari platform batu. Sinar pedang yang berbeda berkedip seketika. Sosok Hang Qiuyu menghilang dari platform batu. Kecepatan teknik gerakannya benar-benar mengejutkan. Beberapa sekte super di dunia kultivasi akan memiliki teknik pelarian rahasia. Sebelumnya, Su Cheng merilis teknik kabur dari istana petir Zephyr Thunder Escape, untuk melarikan diri dari genggaman Su Zimo. Beberapa teknik pelarian rahasia tingkat atas bisa menandingi dan bahkan melampaui kecepatan Naschen Souls selama ledakan singkat. Blood Escape yang telah dibudidayakan Su Zimo adalah salah satunya juga. Dentang, dentang, dentang. Di bawah kendali Du Gujian, ribuan pedang kejutan ki melesat di udara dan menembus lokasi di mana Hang Qiuyu berdiri, meninggalkan bekas luka pedang di tanah. Kemenangan sudah diputuskan saat Hang Qiuyu keluar dari platform batu. Untuk paragon dengan level itu, hampir tidak mungkin untuk membunuh mereka jika mereka bertekad untuk melarikan diri. Du Gujian melompat turun dari platform batu dalam diam. The Perfect Lord of Swordsek sedikit mengernyit dan menatap punggung Du Gujian dalam pikiran yang dalam. Itu turun ketiga pertempuran peringkat terakhir. Selanjutnya adalah Biksu Jian Kong dan Ming Zhen. Biksu Yuan Kong menatap Ming Zhen dari atas dan tiba-tiba bertanya, "Ming Zhen, dari mana Anda mendapatkan sutra teratai Dharma mistis?" Ming Zhen mengerutkan kening dan tidak segera menjawab. Meskipun dia tidak berpengalaman dalam urusan duniawi, dia tidak bodoh. Biksu Wei Fu dari biara berlian di samping menunduk dengan tatapan membara. Dia menyalurkan teknik suara Sanskerta dari biara-biara Buddha dan bertanya dengan keras, seperti lonceng, "Ming Zhen, izinkan saya bertanya, apakah 5 sila agama Buddha?" Ming Zhen berkata dalam-dalam dengan ekspresi tegas, "Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong dan tidak mabuk." "Baik.
Biksu Wei Fu mengangguk. Karena Anda memahami bahwa Anda tidak boleh berbohong, Anda tahu bahwa Anda tidak diizinkan untuk mengatakan kebohongan dan sampah. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di mana Anda mendapatkan sutra teratai Dharma mistik dan siapa yang mengajarkannya kepada Anda? Petik 2. Biksu Yinlu mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa Biksu Wei Fu dan Yuan Kong menyimpan desain pada mistik Dharmic Lotus Sutra. Namun, Biksu Wei Fu lihai dan mengeluarkan 5 ajaran Buddha untuk mendorong Ming Zen ke jalan buntu sebelum memaksa yang terakhir untuk mengungkapkan rahasia di balik sutra teratai Dharma mistik. Biksu Wei Fu sebenarnya memperingatkan Ming Zen bahwa seorang biksu tidak boleh berbohong. Ming Zen menjawab dalam-dalam dengan ekspresi tenang, mengenai sutra teratai Dharma mistis. Pada saat itu, dia berhenti tiba-tiba. Terlepas dari biksu Yuan Kong dan Wei Fu, bahkan jiwa baru lahir lainnya diam-diam membuka telinga mereka dan menunggu jawaban Ming Zen dengan penuh semangat. Jika mereka dapat memperoleh petunjuk atau petunjuk yang berguna dalam kata-katanya, mereka mungkin dapat menemukan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh biara Fahua. Cepat dan bicaralah. Biksu Yuan Kong mendesak, di mana sutra teratai Dharma mistik. Ming Zen menggenggam telapak tangannya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, para beku seharusnya tidak melakukan kebohongan. Mengenai mistik Dharmic Lotus Sutra, saya tidak ingin membicarakannya. Petik 2. Keheningan membanjiri lingkungan mereka. Kamu, petik 2. Wajah biksu Yuan Kong dan Wei Fu langsung membeku. Apa maksudnya bahwa dia tidak ingin membicarakannya? Tidak peduli berapa banyak mereka bersekongkol, mereka tidak mengharapkan balasan dari Ming Zen. Little Fox tidak bisa menahan tawa tertahan. Memang, Ming Zen tidak berbohong, itu hanya karena dia tidak ingin membicarakannya. Jawaban sederhananya menyelesaikan pertanyaan mengganggu yang diajukan oleh dua penguasa sempurna dari biara Buddha. Benar-benar lidah yang fasih. Biksu Yuan Kong berkata dengan ekspresi menghitam, Jian Kong, ajarkan biksu muda ini sebuah pelajaran dan tunjukkan padanya kemampuan sebenarnya dari biara Buddha. Biksu Jian Kong mengangguk dan pandangannya ke arah Ming Zen menjadi lebih dingin. Biksu muda, kalahkan dia. Ji Chengtian, Little Fatty dan yang lainnya bersorak untuk Ming Zen. Su Zimo diam saja. Dia tidak khawatir tentang pertempuran itu. Ming Zen mewarisi warisan dari dua sekte super, Fahua dan biara Daming. Paling tidak, tidak ada orang pada tingkat yang sama yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal pemahaman mereka tentang agama Buddha dan kemampuan mereka dari biara-biara Buddha. Di atas platform batu, Mong Jian Kong tidak ragu-ragu dan segera merilis fenomena inti emasnya. Ledakan. Di udara, pagoda Buddha raksasa turun perlahan dengan kekuatan yang menakutkan. Itu memancarkan kecemerlangan terang seolah bisa menekan semua kejahatan. Ada total 7 lantai ke pagoda dan masing-masing lantai diukir dengan kata-kata Sanskerta yang memusingkan. Pagoda 7 lantai. Pagoda adalah menara Buddha. Di biara-biara Buddha, pagoda 7 lantai adalah yang terbaik. Ada 3 tingkat dalam fenomena warisan biara Hollow, lantai 3, lantai 5 dan pagoda 7 lantai terkuat ini. Sepanjang sejarah, hanya biksu yang memiliki kebijaksanaan agung dalam Buddhisme yang dapat mengembangkan pagoda 7 lantai. Biksu Jian Kong mengambil posisi lotus dan tangannya bergeser berulang kali untuk membentuk segel. Aliran cahaya Buddha yang dibuat dengan energi roh keluar dari ujung jarinya dan melonjak ke pagoda lantai 7. Pagoda 7 lantai bersinar terang. Omamehum, 1. Saat pagoda 7 lantai turun, pernyataan Buddha terdengar dari dalam. Itu menggerakkan pikiran seseorang sedemikian rupa sehingga mereka ingin bersujud dan memberi hormat secara tidak sadar. Jika itu kasus para pembudidaya yang menonton di sekitarnya, tekanan pada Ming Zen bisa dibayangkan. Amitabha. Ming Zen memiliki ekspresi tenang dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia menggenggam kedua telapak tangannya sebelum meneriakkan proklamasi Buddha dengan lembut. Di belakangnya, teratai hijau muncul dan mekar lembut dengan cahaya Buddha yang terang yang sepertinya bisa membersihkan dunia dari semua kejahatan. Teratai hijau naik perlahan dan menghentikan turunnya pagoda lantai 7. Berderak, berderak. Meskipun tidak ada ledakan yang mengguncang dari tabrakan dua fenomena besar agama Buddha, seluruh platform batu berderit. Sementara pagoda 7 lantai kuat, ia tidak bisa melakukan apapun pada teratai hijau yang murni dan tanpa cacat itu. Mata biksu Jian Kong melebar dan wajahnya mulai berubah saat dia terus dipenuhi dengan energi roh. Telapak tangan Ming Zen tergenggam bersama saat dia melafalkan sutra Buddha dengan lembut dengan kepala menunduk. Sepertinya dia menjalani hari budidaya normal di dasar lembah pemakaman naga. Su Zimo berkata dengan lembut, Jian Kong kalah. Jian Kong sangat menginginkan kemenangan itu. Karena itu, kondisi mentalnya malah dirugikan. Namun, Ming Zen mempertahankan ketenangan normalnya. Untuk bersaing atau tidak untuk bersaing.
Seseorang tidak memiliki pesaing jika dia tidak bersaing. Perbedaan di antara mereka sangat jelas. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Pagoda 7 lantai telah runtuh tetapi teratai hijau masih ada di sana. Biksu Jiankong ambruk ke platform batu dengan ekspresi pucat. Ming Zhen bangkit dan hanya mengangkat kepalanya sedikit untuk mengucapkan terima kasih yang rendah hati sebelum pergi dengan tenang.